Siapakah penanggung jawab atas kerusakan di bumi? Allah SWT telah menciptakan bumi beserta isinya dengan segala keindahan dan berbagai kemanfaatannya untuk kemaslahatan kehidupan manusia di bumi ini. Semua sumber daya alam yang ada di bumi ini, baik yang ada di lautan maupun yang ada di daratan, harusnya tidak hanya dimanfaatkan oleh manusia. Namun, manusia juga berkewajiban untuk menjaga dan melestarikan sumber daya alam yang ada di bumi. Namun, manusia telah lalai untuk melestarikan alam, sehingga tampaklah pencemaran air yang disebabkan oleh limbah plastik, limbah deterjen, hingga limbah pabrik. Di daratan pun juga tampak pencemaran udara yang disebabkan dari asap pabrik maupun asap kendaraan bermotor. Dan di hutan pun tak luput dari eksploitasi tangan manusia. Dalam Al-Quran, surat Ar-Rum ayat 41, Allah telah menjelaskan bahwa telah tampak kerusakan di darat dan di laut yang disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Dalam ayat ini, Allah dengan tegas memberi peringatan kepada manusia bahwa manusia pasti akan menuai atas perbuatan mereka. Jika manusia merusak bumi, pastilah manusia juga yang akan terdampak dari kerusakan di bumi yang telah mereka perbuat. Contoh kecilnya saja, jika manusia gemar membuang sampah di aliran air, seperti selokan maupun sungai, itu bisa mengakibatkan saluran air tersumbat, sehingga dapat menimbulkan banjir. Tak hanya itu, sampah yang menumpuk di aliran air juga menyebabkan biota sungai menjadi mati. Tanaman-tanaman serta kebun di sekitar sungai juga tidak akan bisa tumbuh dengan subur atau bahkan bisa mati. Manusia pun juga akan merasakan kesulitan untuk mencari sumber air yang bersih. Jika manusia tetap menggunakan air yang telah tercemar tersebut, pasti akan menimbulkan penyakit pada manusia, seperti gatal, iritasi, maupun penyakit lainnya. Sedangkan dalam surat Hud ayat 61 yang artinya, dan kepada Samud kami utus saudara mereka Soleh. Soleh berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi atau tanah dan menjadikan kamu pemakmurnya. Karena itu mohonlah ampunnya, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat rahmatnya, lagi memperkenankan doa hambanya." Dari ayat ini sudah dijelaskan bahwa Allah telah menciptakan manusia dari tanah dan menjadikan manusia sebagai pemakmurnya, yaitu menjadi pemakmur bumi. Jadi, kita sebagai manusia yang tercipta dari bagian bumi, yaitu tanah, kita juga tinggal di bumi, menikmati hasil bumi. Sudah selayaknya kita menjaga, merawat, melestarikan, dan memakmurkan bumi yang kita tinggali ini. Hadis dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, seseorang muslim tidaklah menanam sebatang pohon atau menabur benih ke tanah, lalu datang burung atau manusia atau binatang memakan sebagian daripadanya, melainkan apa yang dimakan itu merupakan sedekahnya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sedangkan dalam hadis yang lain mengatakan bahwa sayangilah makhluk yang ada di bumi, niscaya makhluk yang ada di langit akan menyayangi kalian. Hadis riwayat At-Tirmizi. Maka dari itu, mari kita sayangi bumi kita, yang mana merupakan satu-satunya tempat tinggal kita dan kelak akan kita wariskan kepada generasi selanjutnya. Mari kita menjaga dan melestarikan bumi kita dengan memulai kebiasaan-kebiasaan kecil seperti membuang sampah pada tempatnya, menggunakan air secukupnya, membawa botol minum sendiri, meminimalisir penggunaan plastik, mematikan lampu dan alat elektronik lainnya saat tidak digunakan, bersepeda atau menggunakan transportasi umum untuk mengurangi polusi udara, dan gemar menanam pohon
serta merawat tumbuhan. Sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Semoga bermanfaat untuk kita semua.